saya simpulkan, apa itu Metaforce? Metaforce adalah pemasaran program aset. Sudah disiapkan 12 level, yang mana ini adalah program aset yang tertanam di jaringan blockchain Polygon yang menggunakan pengembangan smart contract. Oke. Program aset ini kita beli untuk apa? Untuk mendapatkan sumber income DAI stabil fluid dalam kategori bonus 100%. Kemudian untuk apa lagi? Untuk mendapatkan distribusi SFCR dan SFC. Ini adalah token energi yang akan digunakan di NFT dan transaksi di ekosistem Metaforce. Selain dari itu juga, dari sini matriks sistem program aset yang kita beli, ke depannya akan mengeluarkan, mendistribusikan Force Coin utama. Matriks sistem program aset yang kita beli ini akan mengeluarkan, mendistribusikan NFT. Dari NFT ini kita akan mendapatkan passive income pembayaran tiap bulan 10.000. Sehingga dari program aset ini ke depannya akan terbentuk namanya ekosistem, ya, akan terbentuk Force Coin sebagai alat transaksi di semua ekosistem NFT, platform NFT, Metaverse, Trader Club, Staking Program, dan lain-lain. Inilah tujuan finalnya. Ini akan cukup besar. Ini akan menjadi tren bisnis di 2023. Kita, Indonesia harus ikut. Oke? Teman-teman masuk di materi, selamat datang di Zoom Metaforce Power Team Indonesia. Teman-teman, di slide pertama kami awali dengan pertama di dunia. Bisnis ini adalah bisnis baru. Bisnis pertama di dunia, baru ditemukan. Ini adalah sebuah penemuan sistem dan penemuan teknologi dalam kategori pengembangan dari teknologi blockchain. Artinya teman-teman, ketika kita mempunyai background bisnis masa lalu, ini tidak ada yang sama seperti yang dulu pernah kita kerjakan. Ini bukan MLM, bukan sistem binari seperti itu, bukan matahari atau trinary system, bukan juga robot trading, bukan juga investasi, bukan piramida sistem, money game, ataupun donasi sistem, bukan semua. Jadi tidak pernah ditemukan sebelumnya. Ini adalah hal baru pertama di dunia. Ini sekali untuk selamanya. Teman-teman mungkin di dalam pengembangan bisnis sebelumnya, kita membangun bisnis, tapi bisnisnya berhenti. Di angka beberapa bulan, bisnisnya tutup. Ketika kita menjalankan bisnis tersebut, akhirnya kita menerima kesia-siaan dalam membangun bisnis. Di Metaforce, ini adalah sekali teman-teman membangun bisnis ini sekali untuk selamanya. Memahami produknya, memahami sistemnya beserta teknologinya, roadshow, tabel talk, mengembangkan bisnis ini untuk selamanya, dan kita sedang membangun bisnis independen, bisnis owner, bisnis sendiri. Oke, di slide berikutnya saya akan menyampaikan tentang historical dari pengembangan atau penemuan dari matriks sistem. Kreator Metaforce ini sendiri adalah Lado Oktanikov, yang mendevelop sistem ini timnya Lado beserta ahli teknologi blockchain TI dalam hal pengembangan algoritma. Lado Oktanikov sendiri sebagai penemu matriks sistem dan sudah menanamkan di beberapa blockchain, tapi disempurnakan di Metaforce ekosistem sebagai peningkatan perluasan penuh dari matriks sebelumnya yang pernah ada. Platform bisnis ini akan meluncurkan banyak produk blockchain yang akan berkembang dengan sistem pemasaran matrik. Tahap awal pra-peluncuran adalah pemasaran atau peluncuran matrik sebagai sistem pemasaran atau mendistribusikan produk-produk ekosistemnya, seperti mendistribusikan SFCR, Force Coin, NFT, dan banyak lagi ekosistem atau produk-produk digital yang akan didistribusikan melalui program aset matriks sistem. Berikutnya saya menjelaskan dalam kategori kekuatan dari bisnis ini. Bisnis Metaforce terlandaskan 5 pilar teknologi blockchain. Secara aman kita menjalankan bisnis ini karena berjalan di atas teknologi, sangat kuat, dan pastinya ini nyaman. Pilar pertama ini adalah teknologi blockchain itu sendiri. Kemudian pilar keduanya adalah smart contract, pengembangan dari blockchain teknologi. Sehingga sistem ini menghasilkan decentralized system, artinya tidak ada sentral apapun. Kemudian alat transaksi yang digunakan adalah cryptocurrency. Kemudian penghubung dari semua ekosistem itu tidak ada namanya desentralisasi aplikasi. Saya tidak mendetailkan 5 pilar ini. Ini adalah pemahaman umum yang banyak sekali ditemukan di YouTube, Google, atau apapun itu. Dan bahkan pemerintah menganjurkan mempelajari tentang ini. Ya, di banyak negara juga sudah mulai memahami dan mempelajari
5 pilar ini. Dulu mungkin kita tidak mempunyai alasan untuk mempelajari ini. Sekarang kita mempunyai alasan karena kita menjalankan bisnis metaverse, bisnis yang terhubung dengan 5 pilar ini. 5 pilar, teman-teman bisa memahaminya di YouTube channel Banyak Akademi, kemudian Google, dan teman-teman juga bisa mengakses Wikipedia untuk informasi tentang 5 pilar yang ada di Metaverse sebagai landasan kekuatan sistem atau teknologi ini. Di sini saya akan mendetailkan sedikit tentang program pemasaran terdesentralisasi Metaverse ini didukung oleh smart contract yang revolusioner. Jadi kode smart contract Metaverse ini sepenuhnya itu tersedia untuk umum. Jadi teman-teman dapat yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjangnya. Di sini saya detailkan poin pertamanya, ini otonom. Metaverse dibangun di atas teknologi smart contract yang sepenuhnya otonom yang tidak menyertakan faktor manusia. Jadi selama ini yang membuat ulah atau memberhentikan sistem network itu karena manusianya ada di dalam sistem, di sini dihilangkan. Kemudian kondisinya tidak dapat diubah. Blockchain mengamankan algoritma. Oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan pembuat ide atau lado sendiri tidak dapat mengganggu, membatalkan, atau mengubah transaksi ataupun program yang sudah diluncurkan di dalam smart contract. Ini juga mendukung dalam kategori permasalahan bisnis pada umumnya, yang mana biasanya ada perubahan plan, kemudian akun di-ban, dan perubahan-perubahan yang signifikan merugikan mitra. Nah, di sini pastinya dihilangkan dengan adanya kondisi yang tidak dapat diubah. Oke. Kemudian transparansi. Di sini juga bisnis paling transparan dan bahkan ini adalah network transparan 100% yang pertama kali di dunia. Kenapa memungkinkan? Karena kode smart contract ini terbuka dan siapa saja, kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi. Ini memastikan kondisi yang adil dan statistik yang bisa diandalkan. Oke. Teman-teman, di dalam transparansi, ini adalah hal penting yang harus kita ambil poinnya. Ketidaktransparansi selama inilah yang menyebabkan penipuan bisnis online pada umumnya. Kalau bisnisnya transparan, nipunya di mana? Oke. Penuhnya otomatis, semua transaksi itu terjadi langsung antar anggota atau istilahnya peer-to-peer, antar dompet ke dompet. Jadi tidak ada proses withdraw dalam kategori biasanya kita mengembangkan bisnis, dananya terkumpul dalam kategori poin bonusnya terkumpul, ingin jadikan rupiah kita klik withdraw, di sini dihilangkan karena berjalan secara otomatis digerakkan oleh teknologi. Oke. Kemudian ini juga terdesentralisasi, jadi tidak ada pihak ketiga di dalam sistem ini, tidak ada perusahaannya, manajernya ataupun ownernya ataupun admin yang sifatnya menguntungkan atau mengendalikan sistem ini. Adapun pencipta ataupun yang menemukan sistem proyek ini, Lado Oktanikov, dia statusnya sama seperti kita, mempunyai platform yang sama seperti orang lain, tidak ada perbedaannya, baik dari sisi harga matrik atau program aset itu sendiri, ataupun dari program aset yang dimiliki, dan dia juga melakukan pemasaran sama seperti kita. Kita melakukan pemasaran untuk diri kita sendiri dan tidak ada dikirim ke Lado Oktanikov. Tidak seperti bisnis pada umumnya yang mengandung unsur bonus sponsor 10%-nya untuk kita, sisanya untuk orang lain atau perusahaan. Di sini dihilangkan pola itu, artinya ini murni bisnis pemasaran sah. 100% ada di dalam jaringan, jadi tidak ada biaya tersembunyi atau biaya layanan, saldo kontraknya juga tidak ada dalam kategori mengumpulkan dana atau mengambil keuntungan secara individu. Jadi, Metaverse cukup adil, mempunyai pijakan yang sama, orang bergabung dan orang yang pertama gabung dan lambat bergabung itu statusnya sama, mempunyai pijakan yang sama, yaitu mendapatkan matriks sistem yang sama, harga yang sama, dan posisinya sama. Jadi tidak ada istilah atas bawah dalam kategori bisnis binari atau MLM pada umumnya. Ini menarik, keadilan terjadi di Metaverse. Tidak ada juga biaya-biaya tersembunyi seperti misalnya founder harganya lebih murah, atau ring satunya harganya lebih murah, ke bawahnya baru mahal, tidak seperti itu. Tidak juga seperti stokis pada umumnya, karena sistem stokis biasanya stokis mendapatkan harga murah, dijual nanti ada dapat keuntungan dari selisih harga. Di Metaverse itu dihilangkan. Oke, artinya ini cukup adil. Di sini masih dalam pemahaman teknologi blockchain. Di sini saya menyampaikan teknologi blockchain pada umumnya digunakan dua algoritma program. Pertama, cryptocurrency atau digital asset. Implementasi cryptocurrency ini pada umumnya itu berapa kali dikenal itu di Bitcoin. 14 tahun yang lalu kurang lebih.
Nah, di semenjak itulah orang mengenal teknologi blockchain, implementasi dari pengembangan cryptocurrency ke arah cryptocurrency atau digital asset. Dengan adanya kepercayaan dan keamanan yang sudah terbukti, seiring berjalan banyak sekali aset-aset digital diluncurkan dengan tujuan dan roadmap yang berbeda-beda. Ada banyak, ada BUSD misalnya, DAI Stablecoin, Ethereum misalnya, BNB, Matic, dan banyak lagi. Itu adalah aset digital yang ada di online. Jadi kalau berbicara aset ada dua, ada di dunia nyata, ada di dunia digital. Kemudian pengembangan dari teknologi blockchain tidak sampai di situ aja, tapi pengembangan ini masuk di dalam program aset yang biasa dikenal smart contract. Smart contract ini pertama kali memungkinkan dijalankan di teknologi Ethereum. Ethereum sebagai promotornya dengan teknologi ERC20. Seiring berjalan, banyak sekali sekarang ini teknologi yang memungkinkan untuk mengembangkan program aset smart contract ini. Ada Binance dengan teknologi BIP20, Tron dengan teknologi TRC20, dan Polygon. Nah, Metaverse ada di Polygon blockchain. Polygon sendiri itu adalah bagian dari plasmanya Ethereum. Artinya proyeknya Ethereum memungkinkan diakses melalui jaringan blockchain Polygon. Ini akan sangat menarik. Bisnis smart contract atau pemasaran program aset itu implementasi nyata dalam sebuah program aset yang kita dapat saat ini, yaitu Matrix System. Ada banyak contoh platform, yaitu platform DeFi keuangan pada umumnya menggunakan smart contract. Metaverse, bagian dari pengembangan smart contract, NFT platform, marketplace, in blockchain, staking program, DEX. Teman-teman, Metaverse itu adalah alam semestanya blockchain. Artinya pengembangannya di dua sisi. Cryptocurrency-nya atau digital asetnya kita punya. Untuk saat ini, DAI Stablecoin digunakan sebagai alat transaksi. Kedepannya kita punya cryptocurrency sendiri namanya Forcecoin. Forcecoin itu adalah tokenomik yang akan ada di Metaverse sebagai digital asetnya, cryptocurrency. Kemudian pengembangan untuk smart kontraknya itu mencakup banyak program. Ada NFT, Metaverse, Matrix System sendiri yang sudah diluncurkan, platform DeFi secara keseluruhan akan dijalankan di Metaverse. Nah, Metaverse pengembangan secara ekosistem itu banyak sekali, di blockchain, staking program, itu juga ada, kedepannya akan dikembangkan secara bertahap. Teman-teman, Metaverse targetnya adalah menjadi platform DeFi pertama di dunia dengan pola pemasaran program aset smart contract yang terdesentralisasi 100% pertama di dunia. Metaverse ini sendiri di-develop oleh Rado Okanik dan tim. Dia juga sebagai penemu dari ide atau kreator dari ekosistem ini. Sistem ini mengandung desentralisasi sistem yang tidak menyertakan unsur sentral apapun. Bisnis ini cukup aman, dan bisnis ini adalah bisnis jangka panjang, bahkan bisa turun ke generasi berikutnya. Kenapa? Karena secara pengembangan dia di dalam teknologi blockchain, artinya selamanya akan ada. Kemudian secara roadmap juga dia akan dikembangkan secara bertahap dan akan terus berkembang dan menciptakan perluasan bisnis, perluasan market, dan perluasan sumber uang. Untuk saat ini, kita sudah bisa mendapatkan uang dari Force Classic, pemasaran program aset. Dan kedepannya kita juga akan mendapatkan passive income dari program NFT-nya, yaitu NFT royalty. Dan kedepannya juga kita bisa bermain dalam dunia digital, yaitu Metaverse. Dan kita juga bisa mencari uang di dalam dunia digital tersebut. Dan ada banyak produk yang akan diluncurkan, beserta ada pembagian atau distribusi berdasarkan matrix system. Dan ada banyak lagi akan dikembangkan secara bertahap. Oke. Bisnis pemasaran dan bisnis investasi, kami mengingatkan kembali, Metaverse bukan investasi, karena investasi pada umumnya dijalankan dengan pola produknya adalah investasi, tapi jaringan atau bisnisnya adalah sistem binari, matahari, atau trinari. Yang mana keuntungan yang kita dapat dari sistem seperti ini biasanya bonus sponsor, bonus pasangan, dan profit investasi, dan pada akhirnya ini banyak sekali memakan korban, terutama pengalaman kita di masa lalu, kita mengingatkan kembali bahwa ini tidak benar. Ini adalah kamuflase dalam hal produk investasi, yang mana produk biasanya di dalam bisnis network itu pada umumnya MLM produk dalam kategori produk nyata. Tapi sekarang banyak sekali orang membuat produk yaitu investasi. Dengan alasan investasi, orang menyukai uang dan uang terkumpul di sentral, ketika banyak mereka kabur dan sistemnya dimatikan. Metaverse bukan bagian dari konsep ini. Metaverse adalah bisnis terdesentralisasi, yang mana ini adalah logika pemasaran yang diimplementasikan di dalam kecerdasan buatan teknologi blockchain.
Jadi dia dijalankan di dalam program smart contract, artinya kita memasarkan program aset berupa level matrik, dan itu adalah smart contract program. Oke. Teman-teman, di dalam pengembangan bisnis, kita tidak berbicara tentang hal yang tidak ada hasilnya. Bisnis ini bukan bisnis omong kosong, dan kami sudah membuktikan. Teman-teman kami sudah membuktikan, sudah terbukti menghasilkan hanya dengan waktu singkat, 1 bulan aja bisa tembus 200 juta 1 bulan. Ada yang 140 juta, 64 juta, dan banyak lagi. Secara global bahkan ada yang menembus 1 miliar, 2 miliar dalam waktu 1 bulan. Ini adalah fakta, ini adalah data, artinya pembuktian ini cukup akurat. Orangnya masih ada, bahkan menariknya, beberapa orang di sini tidak mengerti tentang network, tidak mengerti tentang bisnis, tidak mengerti tentang cryptocurrency, tapi sistem Metaverse bisa menciptakan penghasilan yang maksimal, melebihi pendapatan orang pada umumnya. Oke. Cryptocurrency, alat transaksi yang ada di Metaverse menggunakan cryptocurrency. Kenapa? Karena bisnis Metaverse ini adalah bisnis berskala global. Cukup diterima di banyak negara, bahkan boomingnya atau besarnya bisnis ini di benua Eropa, India, Afrika, dan Asia pada umumnya. Untuk Indonesia sendiri itu belum kalkulasi banyak yang ikut dalam program ini karena minimnya pengetahuan tentang teknologi blockchain. Dengan adanya bisnis global, tidak memungkinkan menggunakan transaksi uang fiat, sehingga alat transaksi yang digunakan adalah DAI stablecoin. Karena produk kita berupa program aset blockchain teknologi, alat transaksinya juga adalah cryptocurrency. DAI stablecoin adalah kripto yang stabil, yang mengacu kepada dolar. Jadi satu DAI sama dengan $1. Yang mana DAI ini adalah masuk dalam kategori percaya di seluruh dunia. Dia berada di peringkat 13 10 besar secara market cap, dan DAI stablecoin ini juga sudah sah ditransaksikan atau diperjualbelikan sebagai program sebagai aset digital di Indonesia. Teman-teman bisa membelinya di toko kripto atau menjualnya di toko kripto. Teknologi yang kita gunakan Polygon, karena teknologi pada umumnya semua yang namanya teknologi membutuhkan bahan bakar, maka untuk bahan bakar atau gas fee untuk menjalankan program smart contract ini, itu adalah Matic digunakan. Jadi setiap teman-teman melakukan transaksi membutuhkan Matic, tidak banyak, hanya sedikit aja. Dan kedepannya Metaverse juga mempunyai cryptocurrency sendiri namanya Metaverse Coin Utama, yang akan didistribusikan setelah ekosistem ini terbentuk dan peluncurannya sudah terjadi penuh. Nah, di sini saya masuk ke marketing klasik atau program aset yang tadi kita ceritakan bahwa Metaverse ini adalah pemasaran program aset. Di sini kita bisa melihat sudah disiapkan 12 level program aset. Teman-teman bisa membeli program ini, bisa membeli satu level dengan harga minimum yaitu $5, anggaplah 100.000. Dan untuk level 2-nya $10 dan seterusnya. Dan seterusnya berlaku pelipatan dari level atau program sebelumnya. Oke teman-teman, di dalam 12 level, ini terdiri dari 2 jenis program aset, yaitu namanya Matrix S6 dan Matrix S3. Matrix S6 itu ada di level 1, level 2, 4, 5, 7, 8, 10, dan 11. Itu ada namanya program aset Matrix S6. Kemudian ada 4 Matrix S3, yang ada di level program S3-nya ada di level 3. Level 6, level 9, level 12. Artinya ada di pelipatan 3. Perbedaannya di mana program aset ini antara S3 dan S6? Dari cara kerjanya pastinya berbeda. Kalau untuk S3 dia hanya memiliki 3 matrik kosong. Kalau S6 dia hanya memiliki 6 matrik kosong. Oke, jadi jelas ada perbedaan. Dari program aset 2 jenis ini, itu penghasilan untuk Matrix S6 itu didapat dari penghasilan dari pemasaran sendiri atau limpahan bonus dari mitra lain. Ini terdiri dari 2 baris dan ada 6 matrik kosong. Kemudian pendapatan satu siklus kalau terisi penuh, maka kita akan mendapatkan 300% dari modal yang kita keluarkan untuk membeli level-level ini. Ya, tergantung kalau level 1, ya artinya kita akan dapat keuntungan 300%, artinya mendapatkan 15 DAI stablecoin. Nah, modalnya 5. Berbeda kalau seandainya di level 4, ya pastinya kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, karena 100% persentasenya itu dikalikan nilai level ini masing-masing.
Kemudian untuk S3 itu terdiri dari satu baris program aja, dan ini adalah 3 matrik kosong. Pendapatannya dari pemasaran langsung, artinya teman-teman ketika memasarkan akan mendapatkan bonus 100%. Keuntungan satu siklus 200%. Kenapa? Karena di matrik terakhir atau pemasaran di matrik yang ketiga ini, bonusnya 100% secara otomatis atau secara otomatis akan membeli level 3 matrik kosong berikutnya. Jadi kesimpulannya, ketika kita membeli matrik S6, maka kita membeli matrik S6, maka kita akan mendapatkan 6 matrik kosong, dan kita akan pasarkan kembali, kita mendapatkan bonus, atau orang lain yang memasarkan, karena ada potensi limpahan bonus. Makanya di matrik S6, itu biasanya ada beberapa, bahkan banyak sekali mitra, hanya membeli dan tidak melakukan pemasaran aktif, mereka dapat bonus. Bonusnya berupa bonus limpahan, yang didapat dari pemasaran orang lain. Yang matrik S3-nya, kalau teman-teman beli matrik S3, ya, yang ini, maka teman-teman akan mendapatkan 3 matrik kosong untuk dipasarkan kembali atau dijual kembali, sehingga ketika orang membeli akan mengisi, maka bonusnya 100%. Detailnya seperti ini. Oke, cara kerjanya. Membeli matrik S6, kita mendapatkan 6 matrik kosong ketika kita melakukan promosi, melakukan kampanye bisnis, memberikan informasi kepada orang lain, sehingga orang bergabung dan membeli level, maka dia akan mengisi di matrik, ya, matrik-matrik kosong ini. Pemasaran pertama, di baris pertama 1 dan 2 ini, kita belum mendapatkan hasil. Hasil dari pemasaran tersebut akan diberikan kepada matrik atasnya. Bisa upline, bisa mitra lain. Jadi random. Kapan kita akan menghasilkan matrik S6? Ketika baris keduanya terisi. Matrik yang ketiga, keempat, kelima, masing-masing ini 100%. Kemudian di matrik yang keenamnya, ini bonusnya 100%, tapi secara otomatis akan membeli 6 matrik kosong berikutnya. Jadi ketika matrik ini terisi penuh, berhasil dipasarkan, maka dengan sendirinya secara otomatis kita akan membeli 6 matrik kosong berikutnya. Itu yang disebut dengan recycle. Satu siklus kita bisa menghasilkan 300%. Dan ini tidak terbatas penghasilannya. Sekali membeli matrik, terisi penuh, kemudian kosong kembali, 6 matrik kosongnya, terisi penuh lagi, kosong kembali, dan setiap siklus itu kita menghasilkan 300%. Oke. Untuk matrik S3 ini cukup simpel cara kerjanya. Beli matrik S3, maka kita akan mendapatkan 3 matrik kosong. Berhasil kita pasarkan, penghasilannya 100% masing-masingnya. Tapi di pemasaran yang ke matrik ketiga, bonusnya 100% itu secara otomatis diambil atau digerakkan oleh sistem algoritmanya untuk membeli ulang kepada upline-nya. Jadi, kita membeli matrik sistem kepada upline kita atau orang yang memperkenalkan bisnis ini, itu bisa berulang-ulang. Tergantung kita kuat melakukan pemasaran, artinya kita membutuhkan lebih banyak matrik-matrik kosong, sehingga secara kontinu kita akan membeli terus-menerus. Itulah sumber pasifnya, artinya ada potensi uang yang tidak disangka-sangka ketika tim kita sudah terbentuk dalam hal bisa memasarkan program ini. Karena semua orang mempunyai matrik yang sama, S6-nya 3 matrik kosong, S3-nya 3 matrik kosong. Kalau habis, ya pastinya akan kembali mencari kepada orang yang pertama kali memasarkan ke dia. Oke. Di dalam matrik sistem itu ada namanya menu kontrol, yang mana itu adalah opsi, artinya bisa kita pilih. Ada namanya reactivation. Reactivation ini ada on dan off. Ketika kita off-kan, maka bonus dari program yang terakhir, ya, di setiap level, itu kita dapat hanya 75%. 25%-nya secara otomatis masuk ke smart contract product. Dari smart contract product nanti akan digerakkan atau dikembalikan melalui program-program NFT atau ekosistem lainnya. Oke. Kemudian kalau kita on-kan, secara otomatis pastinya kita akan membeli kembali. Habis terisi penuh, nah S6-nya, maka secara otomatis kita mendapatkan 6 matrik kosong lagi. Begitu juga untuk S3-nya di semua matrik ini. Oke. Kemudian untuk menu yang kedua, yaitu opsi juga, teman-teman bisa memilih opsi auto upgrade. Auto upgrade ini artinya kita membeli secara otomatis, ya. Bonusnya dari mana untuk membeli itu? Ya namanya otomatis, bonusnya pastinya dari matrik sebelumnya. Efeknya di mana? Di matrik yang terakhir. Jadi ketika teman-teman membeli matrik sampai 10,
maka auto upgrade on off itu hanya pengaruh di level 10. Oke. Pengaruhnya di mana? Kalau dia matrik terakhir ketika posisinya on, matrik terakhirnya berada di posisi S6, maka bonus yang untuk program 4 dan 5 seharusnya kan dapatnya 100%. Tapi secara otomatis ini akan terkumpul. Setelah terkumpul menjadi 200%, maka secara otomatis dia akan membeli di matrik yang lebih tinggi. Ya. Contoh misalnya matrik matrik level 10 yang terakhir ya, maka ketika ini terisi, secara otomatis dia akan membeli di level 11. Oke. Kalau seandainya matrik level yang kita beli adalah S3 yang level terakhirnya, contoh misalnya hanya membeli sampai matrik level 6, maka kebetulan matrik yang terakhirnya kan level 6. Kalau kita on-kan, ketika bonus ini didapat di bonus pertama dan kedua, satu siklus ini 200%. 200% ini secara otomatis akan membeli matrik ke level yang lebih tinggi. Tanpa disadari, pada akhirnya kita menuju level 12, yang mana keyakinan kita bahwa semakin besar level matrik yang kita beli, semakin besar potensi uang yang kita dapat. Oke. Bagaimana ketika kita off-kan untuk auto upgrade-nya? Ketika teman-teman melakukan auto upgrade-nya di off-kan, maka teman-teman menerima bonusnya itu 70% aja. Dan tidak terjadi auto upgrade atau pembelian level secara otomatis di level tinggi berikutnya. Ini akan berefek di level terakhir aja. Kalau sama kita membeli level 10, maka efeknya di level 10 aja. Selama kita off-kan, maka setiap bonus yang seharusnya kita dapatkan 100% di sini, kita hanya mendapatkan 25%. Sisanya akan masuk ke smart contract produk dan nanti akan dikembalikan kembali ke mitra melalui program ekosistem NFT dan ekosistem atau produk-produk lainnya. Oke. Nah, di dalam pengembangan Metaverse adalah bisnis pemasaran program aset berupa matriks sistem. Kita harus menyadari bahwa ini sangat banyak sekali fungsionalnya. Selain kelebihannya, program aset ini mempunyai sifat permanen dalam kategori tidak akan pernah yang namanya expired, karat, ataupun hilang ketika kita jaga dengan baik dalam hal private key atau kode berasanya, maka sekali membeli untuk selamanya berpotensi seumur hidup. Selain itu, kita harus memahami manfaat dan tujuannya. Pertama, level program matrik ini adalah alat atau sistem lengkap beserta pengaturan uang atau manajemen algoritma programnya. Dan kita bisa memasarkannya kembali dan bonusnya itu 100%. Jadi bukan sistem bonus sponsor seperti itu, bukan. Murni untuk kita sendiri dan mitra kita. Jadi aliran semua uang itu ada di komunitasnya. Jadi tidak ada dikumpulkan di Lado misalnya seperti itu, enggak seperti itu. Berbeda. Oke. Yang kedua, level program matrik terutama S6, ketika teman-teman membeli matrik S6, itu potensi pasif ada di situ. Jadi banyak kasus orang membeli matrik sistem program aset ini untuk mendapatkan potensi pasif. Dari mana? Dari bonus limpahan. Oke. Yang ketiganya, level program matrik ini adalah alat untuk mendapatkan sumber uang berikutnya, yaitu income pasif dari Forcecoin misalnya, NFT, staking program, karena semua sumber produk ekosistem atau aset digital itu akan didistribusikan matrik. Kemudian yang keempatnya, level matrik itu adalah akses untuk belajar ke ruang kripto dan blockchain. Ya, ini kita harus menyadarinya. Dengan adanya Metaverse, sudah banyak orang mengetahui atau mengenali yang namanya blockchain teknologi. Orang tahu dan mendalami tentang NFT, cryptocurrency, smart contract, desentralisasi, semuanya paham. Karena apa? Karena kita sedang menjalankan matrik sistem atau membeli matrik sistem. Yang mana matrik sistem ini adalah alam semestanya blockchain, artinya tanpa disadari kita akan mempelajari ruang kripto dan blockchain. Yang kelima, level matrik sistem adalah sebagai syarat untuk mendapatkan potensi uang dari program Metaverse ekosistem. Kedepannya ada namanya Metaverse, kemudian tempat jual beli NFT, kemudian ada trader club, game blockchain, dan lain-lain. Untuk mengakses semua itu, platform tersebut pastinya kita bersumber dari matrik sendiri. Level matrik sistem adalah alat untuk terhubung dengan orang-orang seluruh dunia dalam komunitas cryptocurrency dunia. Jadi bisnis ini adalah bisnis global. Dengan membeli matrik sistem, kita mempunyai akses untuk memarketkan, memasarkan di seluruh dunia. Oke, kita masuk di royalti NFT.
Selain dari sumber income pemasaran, yang mana kita mendapatkan hasil 100% dari matrik pemasarannya, kita juga bisa mendapatkan uang berupa passive income dari program NFT royalty ini. Saya akan jelaskan. Untuk mendapatkan royalty, kita harus memiliki 5 matrik klasik. Artinya kita harus membeli matrik klasik itu sendiri sebanyak 5 level. Maka kita sudah mendapatkan NFT dan statusnya adalah just NFT, artinya NFT level 0. Tapi itu adalah aset digital yang bisa ditransaksikan di market umum nantinya. Bahkan teman-teman bisa memasarnya di OpenSea sebelum platform NFT Metaverse di-develop. Nah, ketika kita ingin meningkatkan atau mendapatkan manfaat dari NFT, ya, untuk mendapatkan sumber income pasif yang akan dibagikan setiap bulan dari program royalty-nya, kita harus memompanya atau memasukkan energi berupa token energi SFC sebanyak 3.500. Oke. Setelah itu, kita mendapatkan NFT aktivator namanya atau NFT level 1. Dan kita juga bisa meningkatkan status NFT kita menjadi NFT level 2, yaitu supervisor, dengan cara mengkoleksi 3 NFT, kemudian digabungkan, maka kita dapat NFT level 2. Untuk mendapatkan NFT level 3, kita harus menggabungkan NFT level 2, sebanyak 3 NFT. Kita gabungkan, maka kita mendapatkan NFT level 3 dan seterusnya. Apa manfaat dari level-level NFT? Manfaatnya ini. Persentase bonus diberikan, ya, 30% dari volume produk Metaverse membentuk kumpulan untuk bonus royalti. Kumpulan itu akan didistribusikan sebagai berikut. Jadi ketika teman-teman memiliki NFT dalam kategori aktivator atau level 1, maka teman-teman akan mendapatkan 10% dari alokasi setiap bulan 30% ini. Supervisor itu 11%, manager atau level 3 12%, Pro Manager 13%, Presenter 14%, Ambassador 15% dari 30%, 25% untuk Milliarder Club atau NFT level 7, NFT tertingginya. Ini ketika kita mendapatkan salah satunya, ya, atau beberapa NFT, maka kita akan mendapatkan sumber passive income setiap bulannya seumur hidup. Ya, berapa dapatnya itu tergantung dari dana yang terkumpul dalam kategori di smart contract product. Dari mana dana smart contract product itu? Ada namanya of reactivation yang tadi saya jelaskan, yang 25%-nya masuk ke smart contract product. Ada namanya of auto upgrade, 25% masuk ke smart contract product. Ada namanya recycle ID 1, dan ada namanya keuntungan ekosistem secara global. Karena Metaverse ke depannya akan dikembangkan dan bekerja sama dengan banyak perusahaan blockchain yang cukup besar. Dan ada beberapa perusahaan yang kita dapat informasinya akan bekerja sama dengan Metaverse, pastinya dari sisi kerjasama dan keuntungan transaksi yang ada di Metaverse nanti setelah ekosistem terbentuk. Nah, keuntungan itu akan dibagikan melalui program ini, 30%-nya. Oke. Penjelasan detail di matrik atau di akun Metaverse. Ini penting karena kita juga akan menyampaikan beberapa informasi. Di sini saya akan simulasikan untuk login di akun, salah satu akun untuk Metaverse. Oke, setting. Oke teman-teman, saya sudah login di akunnya Power Team. Dan akun ini dengan kode ID ini kita bisa melihat sudah membeli level matrik itu 10 level. Jadi dia sudah membeli program aset matrik sistem itu sebanyak 10 dari 12 yang disiapkan. Di sini tujuan dari ini interface ini untuk melihat atau memvisualisasikan aset-aset yang kita beli yang ada di jaringan Polygon, maka kita bisa melihat visualisasinya seperti ini. Selain dari untuk melihat perkembangan atau untuk analisis, kita juga bisa melihat secara detail seperti apa pendapatan dari matrik yang kita beli. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat program aset matrik klasik itu terdiri dari 12 level. Yang tadi kita jelaskan, S6 bentuknya seperti ini, S3 bentuknya seperti ini. Oke, semua S6 itu bentuknya adalah
2 baris dan terdiri dari 6 matrik kosong. Kita akan detailkan, kita akan coba analisis atau kita pelajari. Akun ini membeli matrik level 1. Oke, loading. Membeli matrik level 1 dengan harga 5 die stabil coin. Oke, loading. Internet. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, setelah kita detailkan, harganya di sini jelas adalah 5 die stabil coin. Dan matrik sistem ini sendiri dibeli pada saat itu pastinya di siklus pertama kali. Dan pada saat membeli pastinya mendapatkan 6 matrik kosong. Kemudian kita pasarkan bisnisnya, kita promosikan, kita informasikan, kita ceritakan kepada orang lain. Ternyata orang lain tersebut membeli matrik ya pada kita dan mengisi di posisinya masing-masing. Ketika mereka mengisi di baris pertama, artinya kita tidak mendapatkan bonus, kami tidak mendapatkan bonus. Tapi ketika mengisi di baris kedua, maka kita akan menghasilkan masing-masing 100%. Dan pada akhirnya, pertama kita membeli adalah kosong dan ternyata laku keras, habislah 6 matrik kosong ini. Termasuk di program matrik yang terakhir. Jika ini terisi penuh, maka bonus dari sini secara otomatis akan membeli kembali matrik kosong, artinya masuk ke siklus kedua. Oke. Setelah mendapatkan matrik kosong kembali, kemudian kita pasarkan kembali, maka kita akan menghasilkan kembali. Ya, sesuai dengan logika programnya. Siapa yang akan membeli kembali di siklus ini? Ada banyak komponen. Pertama, orang-orang dari siklus ke-1, dari siklus 1 yang tadi membeli di siklus ke-1, tidak menutup kemungkinan akan membeli kembali di siklus keduanya kita. Kenapa? Karena mereka mempunyai matrik yang sama, yaitu matrik S6. Kalau mereka habis, otomatis mereka akan membeli kembali. Oke. Contoh kasus, dalam satu siklus ini, ada mitra kita yang kuat sekali secara pemasarannya, sehingga dalam satu siklus ini dia bisa membeli 2 kali. Coba perhatikan. 2 kali dia membeli dan mengisi 2 kali. Artinya, ini adalah bisnis yang mempunyai potensi pasif. Ya, dari mana? Dari pembelian ulang mitra kita. Dan ternyata, dari siklus pertama dan pada akhirnya kita bisa menghasilkan atau memasarkan sampai ke siklus 67. Ya, pertama membeli kosong, terisi penuh, kosong kembali, terisi penuh, kosong kembali, dan terus sampai 67 siklus. Dan ini akan terus bertambah, bahkan tidak menutup kemungkinan 1 tahun lagi ada ribuan siklus. Untuk saat ini kita bisa melihat summary-nya, modal 5 die bisa menghasilkan 1995 die stabil coin. Berapa persen yang kita dapatkan? 1 die-nya kan $1 tuh. Oke. Kalau kalikan rupiah lumayan. Ini pendapatan kotor, bukan bersih. Oke. Kemudian untuk level 2-nya, kita juga bisa melihat secara detail, dengan modal 10 die stabil coin, akun ini membeli dan kemudian memasarkan kembali dan mendapatkan income yang cukup signifikan dari modal yang dikeluarkan. Hanya 4 bulan lebih. Jadi ada value yang signifikan dalam hal nilai atau pengembangan dari aset yang kita keluarkan atau uang yang kita keluarkan. Modal 10 itu bisa jadi 3.000 pendapatan kotornya. Sama kasusnya, pertama membeli di siklus 1 kosong, tapi kita pasarkan, bukan diam aja. Kita ceritakan kelebihannya, keunggulannya, potensi uangnya, sehingga orang membeli, dan pada akhirnya mencapai 51 siklus. Ini akan bertambah, bahkan kalau 1-2 tahun, ini mungkin ribuan siklus. Dan ini juga akan bertambah. Padahal kita membelinya 1 kali aja. Kemudian kita geser sedikit untuk memahami matrik S3-nya, karena level 3 itu kan S3. S3 itu berbeda dengan S6. S3 adalah pemasaran langsung. Oke. Di sini kita bisa melihat S3 pada saat matrik S3 level 3 ini dibeli, itu dari awal juga membeli di siklus pertama, itu artinya kita kosong statusnya. Kita mempunyai 3 matrik untuk dipasarkan kembali. Ternyata kita memasarkan juga dibeli dan terisi penuh. Habis, otomatis dari bonus ini 100% akan membeli kembali dan mendapatkan siklus kedua, statusnya kosong dibeli lagi. Bahkan ini membeli sampai 2 kali. Ya, baris. Mungkin ketika dia membeli di siklus pertama, kemudian dia mempunyai 3 matrik juga, kemudian dia pasarkan, ternyata dia lebih cepat memasarkan sehingga dia membelinya berulang. Contohnya seperti itu. Mencapai 80 siklus, dari modal
dari modal $20 modalnya, itu bisa menghasilkan 4.740 motornya. Ya, secepat itu menumbuhkan nilai dari investasi awal kita. Peluangnya besar, kenapa? Ya wajar, bonusnya kan 100%, bukan bonus sponsor, yang 10%, 20% pada umumnya bukan. Karena ini pemasaran langsung. Selain dari itu juga menariknya, di Metaforce ini kan transparan. Jadi, kita bisa melakukan login ke ID siapapun, yang mana tujuannya itu pertama untuk analisis, kemudian untuk pembuktian atau testimoni, atau hal-hal lain yang diperlukan. Atau ingin ngecek, ya iseng-iseng kita cek, misalnya ini, kita klik aja, dia mengcopy address wallet, maka kita sudah bisa melakukan login, ya, cari ID, masukkan address walletnya, ya tinggal login. Kita bisa melihat akun ini, kita bisa tahu bahwa dia membeli program asetnya, itu bisa. Loading, maka kita bisa melihat, ya, akun ini dengan foto ini, itu dia membeli program aset sebanyak 7 level. Bahkan kita bisa lihat detailnya, apakah dia sudah menghasilkan, apakah dia aktif, apakah dia memasarkan, apakah dia pasif, bisa semua kita simpulkan. Inilah transparansi dari bisnis ini. Nah, kita bisa melihat sedetail itu. Selain dari itu, transparansinya juga, kita close akun ini, kita kembali ke akun kita sendiri. Nah, selain dari itu juga, kita bisa langsung mengakses smart kontraknya untuk melihat atau pembuktian transparansinya, bahwa setiap menit, setiap detik, DAI dicetak di Metaforce Matrix System. Di sini kita bisa melihat riwayat transaksi. Bahkan ini bisa kita detailkan. Kita detailkan. Di sini kita bisa melihat, misalnya kita klik aja ini, maka dia sudah langsung menuju ke Polygon Scan, buku besarnya teknologi Polygon. Dan kita bisa mendetailkan dari siapa walletnya, kemudian interaksi ke smart kontrak, dibagikan ke siapa, eksepsinya dia dapat berapa, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk analisis. Smart kontraknya statusnya centang, artinya sudah diverifikasi, semua orang bisa melihat program coding programnya. Jadi, teman-teman bisa menganalisis sendiri kalau seandainya program matrix sistem ini menemukan kesalahan atau skrip yang dibuat ini ada potensi penipuan, itu bisa dilihat, diaudit di seluruh dunia. Sampai saat ini tidak ditemukan kesalahan dalam program ini, artinya program aset ini adalah sesuatu yang adil dan tidak mengandung unsur menguntungkan sekelompok orang atau individu tertentu. Hebatnya lagi, kita bisa juga melihat transaksi secara keseluruhan, bahkan per menit, ya, per detik. Barusan 16 detik yang lalu ada yang melakukan pendaftaran aja, 20 detik melakukan pendaftaran, 22 detik yang lalu membeli matrix level program aset, membeli lagi dan seterusnya. Selain dari itu juga, kita juga bisa melihat total mitra yang bergabung di seluruh dunia. Dalam waktu 4 bulan lebih, itu orang bergabung hampir 1 juta. Dan statusnya sekarang ini baru matrix sistem aja yang dipasarkan, belum masuk ke NFT. NFT akan diluncurkan di tanggal 9-10 bulan ini. Jadi kesempatan terakhir mungkin malam ini, ke depannya kita sudah mendapatkan produk NFT. Nah di sini total address wallet yang terdaftar di Metaforce. Kenapa ini bisa disimpulkan ini adalah orang yang bergabung? Setiap orang membeli matrix system, ya, dengan sendirinya mendapatkan distribusi SFC token, yang mana SFC token ini akan digunakan sebagai alat transaksi ekosistem Metaforce. Dan juga SFC ini sebagai bahan bakarnya NFT untuk mendapatkan program royalti. Saya akan kembali ke slide. Saya stop, saya masuk ke slide, saya akan lanjutkan. Kita sudah masuk di penjelasan detail di interface atau akun. Saya sudah menjelaskan transparansinya, saya sudah menjelaskan login ke ID siapapun, dan saya akan lanjut ke slide berikutnya. Setting. Oke, setting salah. Oke, saya akan kembali setting.
akan lanjut ke slide berikutnya. NFT, penjelasan ya. Jadi kita sampai di sini penjelasannya. Saya akan lanjutkan setting kembali, lanjut ke slide berikutnya. Teman-teman, di sini kami menyampaikan apa aja kenyamanan utama bisnis Metaverse. Ini penting, bisnis apapun yang kita lakukan, kita harus mendapatkan kenyamanan maksimal. Karena bisnis pada umumnya tidak kita temukan kenyamanan itu. Bahkan kita was-was, takut, ya, nggak bisa fleksibel, nggak bisa kreativitas karena ada tekanan dari perusahaannya, dari yurisdikasi atau apapun itu. Di Metaverse sangat nyaman, aman, dan nyaman sekali. Beberapa poin yang kami rasakan, di sini kami tidak menemukan beban sistem sama sekali. Profesional network mungkin tahu istilah sniper, ya, di sini tidak bisa dilakukan itu. Walaupun ingin melakukan itu tidak akan pernah mempengaruhi yang namanya beban sistem. Tidak akan terjadi yang namanya bubble, tidak akan terjadi yang namanya gagal bayar. Oke. Kemudian yang kedua, di sini juga tidak ada beban moral. Jadi kalau dulu teman-teman memasarkan produk investasi, produk apapun itu dalam network, ketika kita merekomendasikan kepada teman sekolah kita, misalnya atau tetangga, ada suatu saat orang-orang yang kita rekomendasikan itu ditipu oleh proyek tersebut. Sehingga kita merasa bersalah, bahkan terkadang jadi musuh. Sehingga kita menjadi beban di dalam moral kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau kita terus melakukan itu, kita tidak akan pernah dipercayai orang lagi dalam hal bisnis. Di Metaverse itu tidak ada ini, beban moral, bayangkan. Okay? Tidak ditemukan beban moral, bahkan ketika kita memasarkan, menginformasikan, kita membantu orang tersebut untuk menciptakan peluang bisnis, yang mana peluang bisnis yang kita tawarkan ini tidak ditemukan kelemahannya seperti bisa dibilang anti-scam. Masuk dalam kenyamanan ini yang ketiganya. Anti-scam. Orang-orang seluruh dunia sepakat dengan ini karena kami tidak menemukan penyebab scam di Metaverse. Oke. Kita akan jelaskan penyebab scam nantinya. Kemudian transparannya 100% sehingga dari sisi analisis, mau cari bukti, mau apapun itu bisa. Jadi sangat transparan. Bahkan saya mau lihat ID seseorang, kemudian saya ingin melihat saldonya. Contoh kasus kemarin ada yang membeli DAI stablecoin ke saya. Kemudian dia bilang DAI-nya nggak masuk-masuk. Kita cek dari sini tanpa perlu disuruh atau secara pembuktian kita bisa melakukan pengecekan dan itu masuk gitu. Artinya orang tersebut bohong. Ada dua kemungkinan, dia nggak ngerti atau dia bohong, tapi persentasenya pada saat itu bohong. Karena kita bisa melihat itu semua. Bisnis ini sistemnya membuat kita jujur. Dalam hal testimoni juga tidak bisa manipulasi. Kalau kita ikut bisnis Metaverse dapat 1 miliar, itu orang bisa lacak. Jadi kita nggak bisa bercerita dalam hal supaya orang bergabung, bonusnya dibesar-besarin, misalnya nggak bisa. Bisnis ini cukup hebat secara transparansi, bahkan pelakunya harus jujur. Dengan adanya transparansi yang memungkinkan hanya bisa dijalankan di blockchain teknologi. Kemudian yang kami rasakan di Metaverse, poin kelima ini adalah motivasi besar untuk menjalankan bisnis ini. Independent business owner. Teman-teman tidak akan pernah mendapatkan ini di bisnis network manapun. Ketika teman-teman menjalankan bisnis network apapun, teman-teman hanya mendapatkan 10-20%. Itu disebut dengan fee atau bonus sponsor. Sisanya kemana? Memperkaya owner atau perusahaan tertentu. Di sini, ketika kita memasarkan program aset, tidak sedikit pun dikirim ke Lado sebagai pembuat dari develop bisnis ini. Lado hanya membuat sistem beserta aset digitalnya, dan itu untuk kita semua, untuk kita supaya jadi owner. Jadi ada kemandirian dan nyamannya kita membangun bisnis sendiri, bukan membangun perusahaan orang lain. Jadi skill network, skill pemasaran kita itu murni untuk diri kita sendiri. Kalau dulu kita memasarkan produk asuransi misalnya, produk investasi, atau produk pemutih, produk itu kan punya orang, punya perusahaan, punya sentral. Kita memasarkan itu, kita hanya dapat 10%. Sisanya kemana? Ke rekening mereka. Kalau mereka udah untung, apa yang terjadi? Mereka tutup, bubar, kita sudah membangun bisnis capek-capek, akan terjadi kesia-siaan. Memang untung, tapi masih tetap sia-sia dan mengorbankan banyak orang. Poin kelima, ini adalah motivasi besar untuk bergabung di Metaverse.
penyebab scam itu bisa dianalisis. Jadi kalau dulu teman-teman sering ditipu di dalam bisnis online, itu ada penyebabnya. Penyebabnya tuh ini, server data terpusat dan sistem terpusat. Artinya datanya itu atau programnya itu ada di alamat IP tertentu yang bisa ditargetkan untuk di-hack, untuk diambil alih oleh kekuasaan tertentu. Bahkan yang membuat itu sendiri bisa mematikan program itu. Karena ketika dia ada untung, kemudian dia ambil alih, datanya dia matikan dan sistemnya nggak jalan lagi. Karena server data terpusat. Kemudian sistem terpusat, udah capek-capek ngumpulin bonus, udah banyak poinnya di akun kita klik withdraw, uangnya nggak masuk-masuk ke rekening, sampai 10 kali klik withdraw nggak masuk-masuk. Itu sering terjadi. Kenapa? Karena kita menjalankan bisnis, itu dikontrol. Jadi tidak ada kebebasan di situ. Semuanya orang yang mengendalikan, baik dari sisi dana dan sistem. Dan hebatnya lagi, inilah penyebab scam yang paling banyak memakan korban. Adanya pengumpulan dana. Teman-teman merekrut, memasarkan produk tertentu, dapatnya 10% aja. Sisanya 90% atau 80% kan masuk ke perusahaan. Dikumpullah dana di situ. Suatu saat, dana itu bisa saja disalahgunakan, tidak dibayar dalam hal janjinya, atau mungkin dibawa lari, atau memang sengaja dikumpulkan dulu, nanti udah banyak mereka kabur. Jangankan sekelas bisnis network, perusahaan besar seperti perbankan, perusahaan asuransi, ketika mengandung unsur pengumpulan dana terpusat, itu pun bisa menipu, bayangkan. Jangankan sekelas network bisnis. Okay? Padahal perbankan, perusahaan-perusahaan asuransi itu jelas, gedungnya tinggi-tinggi sebagai analisisnya, legalitasnya lengkap sebagai analisisnya, ownernya jelas, baik lagi, sebagai bahan analisisnya untuk meyakinkan kita bahwa kita aman menjalankannya. Gak ada jaminan ketika ini ada. Di Metaverse, poin ini, dan saya detailkan tadi, ciri-ciri yang saya jelaskan tadi itu tidak ditemukan sama sekali di Metaverse. Itulah kenapa orang-orang seluruh dunia sepakat Metaverse ini adalah anti-scam. Karena memang tidak ditemukan penyebab-penyebab penipuannya. Transparansinya lagi mendukung bahwa ini tidak mungkin menipu. Oke? Untuk bergabung di Metaverse simpel aja. Kita hanya mendownload wallet digital namanya. Wallet digital itu masuk dalam kategori desentralisasi aplikasi. Tidak ada pihak ketiganya. Ada banyak wallet digital, ada token pocket, misalnya Clipper wallet, Trust wallet. Di sini kami sampaikan Trust wallet aja supaya sama semua. Oke, teman-teman install aja di Android atau di iOS. Kalau iOS pakai token pocket, sudah diinstal buat wallet masing-masing. Setelah dibuat kan kita ada kode kunci atau kode perasaannya itu disimpan. Simpannya di mana? Ya seaman mungkin. Ya bisa aja di print, di laminating, dimasukin ke dalam dokumen bisa. Ketika handphone hilang atau terhapus, hanya itu yang bisa memulihkan. Dan itu bisa diwariskan ke anak kita. Oke, jangan diberikan kepada orang lain. Itu adalah keamanan asetnya di situ. Setelah kita buat wallet pribadi, saldonya kan masih kosong. Tinggal diisi DAI stablecoin. Kenapa DAI stablecoin? Karena untuk membeli program ini kan membutuhkan alat transaksi namanya DAI. Jadi beli dulu DAI-nya. Nah, untuk menjalankan programnya karena dia ada di jaringan Polygon, isi sedikit Matic. Supaya ada bahan bakarnya, karena teknologi apapun termasuk mobil, handphone atau apapun itu membutuhkan yang namanya bahan bakar, termasuk teknologi blockchain. Ada bahan bakarnya juga, sedikit aja Matic. Diisi, setelah diisi tinggal teman-teman klik dan browsing, kemudian lakukan proses pendaftaran, oke? Dan setelah pendaftaran melakukan proses pembelian level. Pembelian level program asetnya kita dapatkan, kita akses, kita lihat, maka kita bisa melakukan pemasaran bisnis. Program itu menghasilkan, itu bonusnya nggak perlu lagi di WD-WD di sini. Dia instan masuk ke handphone masing-masing, wallet masing-masing, tanpa perlu di WD. Kalau udah masuk ke wallet, artinya punya kita, aset kita. Bisa kita jual untuk jadikan rupiah, atau bisa kita compare ke cryptocurrency lain untuk aset jangka panjang misalnya. Jual di toko kripto, dapat duit rupiah, nanti dikirim ke rekening apapun yang kita punya. Sesimpel itu. Jadi nggak perlu input nama, alamat, scan KTP segala macam seperti bisnis sentral pada umumnya, nggak perlu. Ya, jadi cukup nyaman di bisnis ini. Cara pendaftarannya pun gampang. Tujuan dan target jangka panjang penting di dalam bisnis. Untuk target jangka pendek,
teman-teman bisa menanamkan tujuan untuk pendapatan, misalnya mau ganti handphone bagus, motor untuk istri misalnya, beli mobil, ya, itu bisa. Kenapa saya bilang bisa? 3-6 bulan ini bisa. 1 bulan aja ada yang 200 juta loh, ada yang 150. Jadi secara kalkulasi, ini bukan kalimat impian di bisnis seperti bisnis pada umumnya. Tapi ini kita buat itu sesuai dengan fakta dan data. Sudah terjadi. Oke. Kemudian kita juga mengimplementasikan untuk impian kita itu untuk target jangka panjang. Oke. Dengan adanya bergabung di bisnis Metaforce, impian terasa dekat. Kenapa? Karena memungkinkan secara angka. Apa yang akan kita capai dalam waktu 2-5 tahun ke depan, mobil mewah, rumah mewah, haji atau tur ke luar negeri itu bisa. Jangankan 2-5 tahun, dari angka kalkulasi, kalau ada yang dapat 1 miliar dalam 1 bulan aja, artinya sudah memenuhi. Oke. Nah, secara sistem dan teknologi, kita sudah menjelaskan ini cukup kuat. Jadi 2-5 tahun, itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan, fakta dan datanya. Oke. Teman-teman, pemilihan waktu itu adalah segalanya. Menunggu pastinya langsung tertinggal, bisnis ini cukup menarik dan direspon di banyak negara. Anda memulai hari ini, hari ke depan akan makin paham, bisnisnya akan terus berkembang, cepat berkembang, dan pastinya nasib akan berubah. Teman-teman, saya simpulkan, apa itu Metaforce? Metaforce adalah pemasaran program aset. Sudah disiapkan 12 level, yang mana ini adalah program aset yang tertanam di jaringan blockchain Polygon, yang menggunakan pengembangan smart contract. Oke. Program aset ini kita beli untuk apa? Untuk mendapatkan sumber income DAI stabil Quid dalam kategori bonus 100%. Kemudian untuk apa lagi? Untuk mendapatkan distribusi SFCR dan SFC. Ini adalah token energi yang akan digunakan di NFT dan transaksi di ekosistem Metaforce. Selain dari itu juga, dari sini matriks sistem program aset yang kita beli, ke depannya akan mengeluarkan, mendistribusikan Force Coin utama. Matriks sistem program aset yang kita beli ini akan mengeluarkan, mendistribusikan NFT. Dari NFT ini kita akan mendapatkan passive income pembayaran setiap bulan 10.000. Sehingga dari program aset ini ke depannya akan terbentuk namanya ekosistem. Ya, akan terbentuk Force Coin sebagai alat transaksi di semua ekosistem NFT, platform NFT, Metaverse, Trader Club, tracking program, dan lain-lain. Inilah tujuan finalnya. Ini akan cukup besar. Ini akan menjadi tren bisnis di 2023. Kita, Indonesia harus ikut. Oke? Teman-teman, itu adalah informasi dari Power Team. Kami akan selalu mendukung perkembangan Metaforce di Indonesia untuk penciptaan peluang, mempersiapkan diri di kondisi ekonomi yang sangat buruk ini. Isu resesi itu kita harus tanggapi dengan langkah yang bijak. Harus ada action individu yang harus kita lakukan. Kami menawarkan solusi Metaforce ini sebagai penciptaan peluang, yang mana kita akan menghasilkan uang yang tidak biasa seperti orang menghasilkan uang pada umumnya. Kami menyiapkan materi di Power Team, di YouTube channel juga. Kami mendukung juga dari sisi akses di Telegram Group, WhatsApp Group, dan kami juga mempunyai tim leader yang hebat di seluruh Indonesia yang siap membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam peluang besar ini. Terima kasih. Kami murni menyampaikan informasi ini untuk penciptaan peluang sebagai solusi network bisnis yang selama ini merugikan banyak orang. Dan di sini kami mohon maaf jika ada salah penyampaian, dan kita akan masuk ke sesi tanya-jawab atau seri santainya. Nanti akan di monitor atau dikontrol oleh Bang Aris selaku moderatornya, dan saya kembalikan ke Bang Aris. Terima kasih, Bang. Thank you. Oke, terima kasih Bang Kensi atas presentasinya pada malam hari ini. Dan teman-teman semua, sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya, izinkan saya menyetel beberapa video untuk sesi break time.